Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-120 dan 121, yang berkaitan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Pertanyaannya ialah, mengapakah Kristus telah memerintahkan kepada kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa kami? Pertanyaan selanjutnya, mengapakah ada ditambahkan yang ada di surga? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita baca dan pelajari juga jawabannya dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 6, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 12. Jawaban dari pertanyaan 120. Katekismus Heidelberg memberikan jawaban sebagai berikut. Untuk menyadarkan kita dari awal doa kita akan penghormatan dan kepercayaan seperti seorang anak kecil kepada Allah yang harus menjadi dasar dari doa kita, yaitu bahwa Allah telah menjadi Bapa kita melalui Kristus, dan bahwa sebagaimana orang tua kita tidak akan menolak kita untuk hal-hal dunia yang kita minta dari mereka, Allah tidak akan menyangkali kita untuk apa yang kita minta darinya di dalam iman yang sejati. Dari jawaban ini kita dapat memberikan pengertian dan pemahaman sebagai berikut. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, doa kita akan sampai dan tiba di hadirat Allah kalau kita berdoa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara yang membawa doa kita kepadanya. Dan oleh dorongan Roh Kudus, kita memilih kata-kata yang penuh hormat, suci, dan kudus untuk kita sampaikan kepada Allah kita. Mengapa kita memanggil Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya dengan panggilan Bapa? Karena memang kita sudah ditebus dengan lunas oleh darah Yesus Kristus. Kita sepenuhnya milik Kristus. Dan di dalam Kristuslah kita diperkenan, disebut, dijadikan anak-anak Allah, dan disebut dengan panggilan yang mulia. Panggilan kita kepada Allah kita, Bapa di surga. Ini hal yang penting untuk kita sadari, pahami, perlakukan di dalam doa-doa kita. Karena kita berdoa begitu karib dengan Allah di dalam Kristus, itu bukan berarti kita sesuka hati mengucapkan kata-kata kita. Hubungan dekat kita dengan Allah menjadi hubungan karena Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Persekutuan mistis seperti inilah dengan iman kita hidupi, kita jalani, kita nikmati. Demikian di dalam doa-doa kita. Kita tidak berdoa kepada roh-roh yang tidak jelas, yang tidak memiliki kekuatan dan kuasa apapun. Kita tidak berdoa dengan perantaraan Maria, nabi-nabi, raja-raja, imam-imam, pemimpin gereja, atau siapapun yang namanya manusia. Kita berdoa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita mengikuti dan menaati perintah Tuhan. Jikalau tidak, doa-doa kita hanyalah ritual keagamaan yang sia-sia, yang justru tidak menghormati Allah kita. Jawaban dari pertanyaan 121 dari Katekismus Heidelberg sebagai berikut. Bahwa kita tidak boleh memiliki pemikiran duniawi apapun mengenai keagungan surgawi Allah dan bisa mengharapkan dari kuasanya yang maha perkasa segala sesuatu yang diperlukan untuk tubuh dan jiwa. Ya, kita harus sadar, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita itu di bumi, ciptaan, terbatas, ada kecenderungan untuk berdosa lagi. Dan kita harus mengakui dan penuh dengan kesungguhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang suci, yang mulia, yang bertakhta di surga. Kerajaan surga memerintah atas seluruh semesta alam, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang berdaulat mutlak, yang sempurna adanya. Ketika kita berdoa berhadapan dengan Allah yang maha kudus, yang bertakhta di atas segala pujian, hormat, dan kemuliaan, kita harus sungguh-sungguh penuh dengan kesadaran bahwa kita sedang berbicara kepada Allah kita. Dengan demikian, kita memiliki sikap hati yang baik, yang benar, yang berkenan di hati Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Kristus, ketika kita berdoa, kita haruslah memiliki pikiran yang setara dengan pikiran yang benar di dalam kebenaran firman. Kita harus memasukkan semua pikiran yang benar itu ke dalam pikiran kita, dan dengan pikiran kita, kita berkata-kata baik yang didengar maupun tidak terdengar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kiranya dengan pemahaman kita mengenai awal dari doa Bapa kami ini memberikan kepada kita bimbingan dan arahan bahwa kita sungguh-sungguh memulai doa dengan penuh penghormatan, penuh keagungan, dan penuh kesungguhan. Dan kita tahu bahwa kita meminta belas kasihan Tuhan dan mengharapkan kemurahan Tuhan untuk memenuhi hati dan pikiran kita dengan perkara-perkara rohani yang di surga. Kiranya kita semakin merefleksikan setiap doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin.